الرحمن الرحيم teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
Inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolong-penolongmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dan orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Kita masih diberikan sampai saat ini kesehatan insyaallah zahir dan batin. Kita juga diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Dan semua itu tidak dimiliki oleh semua manusia. Kadang umur lahir panjang badan tak sehat, umur panjang badan sehat waktu luang tak ada untuk ibadah. Umur panjang badan sehat waktu luang ada tetapi tidak istiqomah. Kita sampai detik ini alhamdulillah. Maka syukurilah selalu atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini mari kita fokus membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima. Al-Maidah itu maknanya hidangan, ayat yang ke-55. Di sini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa pada hakikatnya bicara masalah yang berkenaan dengan pemerintah atau yang memerintah, menjadi wali atau menjadi sifatnya yang namanya kita ikuti dalam dunia ini bahkan dunia akhirat, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Karena bahasanya innama, sesungguhnya. Jadi sesungguhnya hanyalah penolong-penolongmu. Di sini bahasanya wali itu artinya penolong. Nanti dalam ayat yang lain itu ada ulil amri, pemimpin, penolong, pemimpin, penguasa. Itu nanti indikasinya endingnya sama. Hadirin kaum muslimin, itunya Allah. Jadi hakikat pemimpin itu di alam dunia dan akhirat itu adalah Allah yang wajib kita ikuti dan kita patuhi. Wa rasul, kemudian rasul. Kepemimpinan Allah itu implementasinya dilaksanakan oleh manusia.
Manusia yang pertama yaitunya Nabi Adam, dan yang terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi kepemimpinan berpatokan kepada nabi dan rasul. Kenabian dan kerasulan sekarang tiada, sudah habis dengan wafatnya baginda Rasul. Apakah terhenti, terputus masalah kepemimpinan? Tidak. Masalah kenabian beres, tidak ada lagi. Nanti jangan muncul pula nabi baru nanti. Itu nabi palsu namanya itu. Itu wajib diperangi. Tapi masalah kepemimpinan masih ada, masih sampai kapan? Sampai hari kiamat. Selagi dunia ini ada, akan ada terus. Siapa itu? Kata Allah, kepemimpinan selanjutnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya berkaitan dengan tahun politik, tetapi Al-Quran yang menyampaikan, Allah itu. Jadi bukan tidak ada masalah politik dalam Islam, ada. Masalah kepemimpinan dijelaskan oleh Allah, ada. Kadang mungkin kita tidak mengambil ke Al-Quran, kita mengambil kepada orientalis saja, sifatnya duniawi saja, tentu menurut akal manusia saja. Jadi satu adalah kriterianya orang yang beriman, karena kenabian dan kerasulan tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan? Para khalifah. Khalifah itu manusia biasa yang diberikan oleh Allah keimanan yang tangguh. Tidak sama iman apa. Bahkan iman Abu Bakar saja ditimbang langit je bumi ko, masih bare iman Abu Bakar tu. Tidak kuat kita, tidak sama dengan kita. Kadang-kadang iman kita kini beriman, besok beko sore atau siang beko lah baliang lo. Jadi iman tu bukan bagaikan baliang-baliang terbuki. Tidak, istiqomah. Sumastaqamu. Istiqomah itu ada orang menyontohkan bagaikan karang di lautan, kokoh, tidak berubah. Kalau A kata Allah, kata Rasul, maka A juga yang disampaikan. Dan perjuangan A itu, walaupun itu sampai di tiang gantungan sekalipun. Ada para nabi yang meninggal, yang wafat di tiang gantungan, ada. Ada orang-orang soleh yang wafat, yang mati di tiang gantungan mempertahankan kalimah Allah, ada. Itu biasa itu. Karena nanti ta'muruna bil ma'ruf itu tidak berat. Lasuhnya itu menyuruh kepada kebaikan. Ini yang baliknya tanhaun anil munkar, mencegah dari yang munkar kah? Itu ada risiko. Kadang-kadang nyawa tantangannya. Karena begitu Allah sampaikan dalam Al-Quran, kuntum khairan ummatin, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia banyak. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, ajak manusia berbuat kebaikan di jalan Allah, wa tanhau anil munkar, cegah dari kemungkaran. Jadi mencegah dari kemungkaran itu bukan hanya tugas ustaz, bukan buya, bukan guru agama saja. Seluruhnya umat Islam berkewajiban. Kenapa? Karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi iman, kriteria pemimpin yang akan dipilih, apalagi sekarang kita di Indonesia, satu adalah dia pribadi yang beriman dan imannya teruji, bukan pencitraan. Ini kadang-kadang menjelang kampanye kok, menjelang pemilihan kok, itu rajin ke rumah saji itu. Peci gagah, pakai mukena kalau dia perempuan, ndak tanggung hebatnya dok, suka memberi bantuan. Tapi ingat itu, ada kemunafikan di balik itu bahaya. Nanti dilabel-label agama lah di sana. Makanya iman. Hadirin, kenapa iman? Kok seperti itu bana? Lebih kurang 13 tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu masalah iman, tauhid itu. Jadi bukan main-main. Tidak talok sehari 2 hari hidup, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi adalah tahunan, 13 tahun. Baru lah kue iman, lah mantap, lah duduk akidah tu, baru hijrah. Hadirin kaum muslimin, jadi
Carilah, pilihlah nanti saudara-saudara, bapak-bapak, di bilik pemilihan itu, kalau ikut saya pilih, ambo pilih ya, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab nanti itu. Hati-hati, jangan mudah disogok. Tidak ada artinya itu. Harago diri awak kalau disogok hanya 100.000, 5 tahun pecah saja. 100 dibagi bekodua balik, dibagi 30 barah dalam sehari, hanya 55 sekian. Masih mahal permen lagi. Ajani jatuhan harago diri awak itu. Karena Allah nanti akan tuntut pertanggungjawaban. Tidak akan lepas itu. Tidak ada lepas dari masalah politik apanya, tapi Allah yang menyatakan. Boleh dirujuk nanti Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 55. Iman. Yang kedua yaitunya, carilah pemimpin itu yang akan dipilih itu di mana saja. Mulai dari pemimpin yang terkecil sampai yang kebesar. Yaitunya alladzin wa yuqimunas sholata. Dia mendirikan salat. Rajin ibadah. Mendirikan iqamah itu kalau tegak tuh mendirikan, bukan amali salat, bukan pengajian salat. Ngajian salat banyak anak TK yang pandai itu, kadang-kadang tidak beres tuh. Tetapi adalah mendirikan salat. Nilai-nilai salat itu ada di dalam kehidupannya. Contohnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan solat, dia bisa tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Nah, itu yang benarnya. Jangan nyola bubuik maksiat, bubuik mungkar, bubuik fahsya. Apalagi kalau seorang pemimpin akan dicontoh oleh masyarakat. Jadi penting, agama itu sangat penting. Mengontrol, membina, membawa diri kita untuk jalan keselamatan. Ini kadang ada yang mengecek bagai agama jangan dibawa. Itu ateis itu. Tidak liberal dia itu. Orang yang tidak bertuhan itu. Agama itu bawa kemana-mana. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul. Bertakwalah, taatlah, takutlah engkau kepada Allah di mana saja berada. Di kantua, di sawah, di ladang, di kamar kecil sekalipun, kita dianjurkan untuk baca doa. Itu takut ke Allah namanya itu. Bahkan lupa awak masuk WC itu baca doa, tiba di dalam baru tak kena baca doa tu dalam hati saja. Itu taat, takut kepada Allah namanya itu. Wa atbi sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah kalau ada salah awak, ada khilaf awak yang tidak disengaja dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kesalahan itu tamhuha, bisa terhapus. Bukan salah berulang, apalagi kalau kesalahan itu disengaja. Tidak baik. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, Allah yang menyampaikan. Jangan lepas dari itu. Orang-orang yang mendirikan solat, para pemimpin yang mendirikan solat, dia akan terjaga dirinya dari kebenaran. Tidak mungkin, bahkan mustahil dia untuk berbuat salah, kecuali ada kesalahan-kesalahan yang ditempelkan nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa yu'tunaz zakah. Yang ketiga, orang pemimpin yang mendirikan solat, imannya kuat, dia wayu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Apa artinya itu? Zakat itu suci, bersih. Ini menjaga haratonya, dipastikan dia tidak akan KKN. Haratoku halal bagi Abu Tonda. Tidak memakai prinsip hati gote, halal haram mandam tarui, tidak. Tetapi ada penyaring. Itu gunanya agama. Maka oleh sebab itu di dalam Islam itu halal itu sangat menentukan. Nah, sekarang MUI kan sudah mengimbau ke seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bahwa hukumnya haram produk-produk dari Zionis. Kita harus cerdas.
Ini kan sudah ada label halalnya, kok diharamkan? Karena sering ada pertanyaan muncul di masyarakat. Bukan zatnya ini yang diharamkan, akad pembelian itu. Kenapa? Akad pembelian itu, sebahagian hasil penjualan itu, pendapatan daerahnya itu dipagunuan untuk membeli amunisi, membeli senjata, untuk biaya perang. Siapa yang diperanginya? Kini sebenarnya bukan perang lagi, membunuh. Jadi di Palestina itu bukan perang lagi, pembunuhan oleh Zionis. Kenapa? Kode etik perang ada. Itu tidak boleh dilanggar itu. Udah sepakat semuanya. Negara-negara di ASEAN di dunia ini itu. Perempuan tidak boleh dibunuh, tidak boleh digaduh, tidak boleh diganggu. Anak-anak, rumah sakit, hal-hal yang sangat vital yang penting sekali bagi masyarakat, orang tua. Kini coba saya lihat dojo anak-anak, lihat dojo yang perempuan dibunuhnya. Orang pai mancing, orang pergi ke nelayan, anaknya, istrinya nunggu di rumah agar suaminya pulang, jasadnya saja yang belang leh. Kenapa? Ditembaknya. Jadi pembunuhan itu. Makanya haram melakukan akad itu, tidak boleh. Nah, kalau sudah dihimbau, berarti kita wajib untuk mematuhinya. Mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, itu masalah kepemimpinan. Kalau ada satu komando di dalam Islam itu bahwa itu tidak boleh, itu terlarang, maka Islam itu akan tegak dan maju. Ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Negara dan agama itu akan tegak dan berkembang dengan sultan. Apa itu sultan? Kekuasaan. Makanya hadirin kaum muslimin, dakwah penanya penguasa itu lebih tajam daripada lidahnya para ulama. Bagus gitu, berkuar-kuar ustaz, buyah, kiai menyampaikan itu haram, sampai maksiat, tutui, jangan dilakukan juga, tidak boleh. Bahkan tahunan tidak akan ditutup, betul. Tapi kalau penguasa cukup dengan hanya satu lembar kertas saja, buat surat, besok pagi tempat maksiat yang ada di sana tutup, stempel, edarkan. Besok pagi eksekusi itu mah, selesai itu. Itu hebatnya penguasa tu kalau punya nilai-nilai agama. Makanya dalam seorang diri pemimpin itu ada ulama, ada umara, ada nilai-nilai keagamaan yang tak lepas dari aturan Allah dan Rasul, ada masalah kebangsaan dan kenegaraan. Supaya awak tidak dikecua orang, boleh kalau menjuah negari. Dan yang terakhir kata Allah, yaitunya wahum raki'un. Pemimpin itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau ada pemimpin yang membangkang kepada Allah dan Rasul, naudzubillah, wajib hukumnya untuk tidak ditaati. Kenapa? Dalilnya la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Lam di sana larangan. Tidak boleh taat kepada makhluk, penguasa, pemimpin, siapa saja, kalau untuk bermaksiat kepada Khalik Allah. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus cerdas bagaimana Islam itu agar jalan dengan sebaik-baiknya di atas yang Allah ridho. Kalau tidak, Allah akan ganti dengan generasi-generasi yang mau untuk menegakkan syariat Islam itu. Mudah-mudahan di negara kita ini, di Indonesia kita ini, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang selalu kuat imannya, selalu menjaga ibadah, salat, taat kepada Allah dan Rasul, kemudian selalu menjaga kesucian diri, harta, dan dia tunduk kepada Allah agar jalan hukum-hukum Allah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada umat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Jikalaulah seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat dan aturanku. Fakhnahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qauman ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawwil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzal ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.